Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Wiza Firmansyah. Jabatan saya calon auditor terampil di Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di sini kami akan sharing-sharing nih dengan sobat-sobat ASN mengenai pilar ASN sebagai pilar pelayanan publik. Ya, pastinya dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Mari kita sambut narasumber yang pertama, Kak Umi, dan narasumber yang kedua itu Kak Anti. Silahkan Kak Umi, Kak Anti. Halo, Halo, apa kabar Kak? baik Kak. Baik, oke. Ada nih, kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Boleh nih Kak, kita kenalan dulu nih Kak. Mungkin ada sobat-sobat ASN yang menyimak kita atau nonton kita nih penasaran. Siapa sih nama kakak ini? Coba dari Kak Umi dulu nih Kak. Boleh kenalan dulu kita Kak. Baik, perkenalkan nama saya Umi Fatmala. Saya CPNS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara ini. Saya peserta Latsar golongan 2 angkatan 2. Oke, terima kasih Kak Umi. Boleh selanjutnya Kak Anti. Kenalan dulu Kak. Halo, Halo. perkenalkan nama saya Anti Julian, Mm-mm. CPNS dari Puskesmas Gunung Megang, peserta Latsar golongan 2 angkatan kedua. Angkatan kedua. Oke. Baik. Eh pernah dengar kata-kata berakhlak nggak sih Kak? Pernah ya Kak? Pernah Kak? Oke. Sebagai seorang ASN nih Kak, dengar-dengar kata berakhlak, apa sih yang terlintas di pikiran berakhlak? Apa nih yang terlintas di pikiran? Coba dari Kak Anti dulu nih, apa nih Kak? Berakhlak itu nilai dasar, pedoman perilaku ASN untuk Mm. mewujudkan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berintegritas. Waduh, jadi memang wajib ya Kak, seorang ASN Iya, itu punya punya berintegritas, nilai-nilai berintegritas dan lain-lainnya itu. Coba kita ke Kak Umi nih Kak. Kira-kira Kak, kalau ada orang bilang berakhlak, apa sih Kak yang terlintas di pikiran Kakak? jadi berakhlak itu kita itu sebagai ASN di seluruh Indonesia kita mempunyai pedoman dan nilai-nilai dasar dalam berperilaku. Oke, menarik nih Kak. Menarik untuk kita bahas untuk malam ini nih Kak. Jadi Kak, berakhlak itu kan ada 7 poin nih Kak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif nih. Bener nggak sih Kak? Ya, benar. Benar. Ya, benar, Kak. eh Menurut Kakak nih Kak, eh apa sih Kak yang menarik untuk kita bahas malam ini sih Kak? Coba dari Kak Anti dulu nih Kak. Dari ke 7 poin itu, apa sih Kak yang menarik untuk dibahas? Kompeten, Kak. Oh, kompeten. Kenapa sih harus Iya, kompeten Kak? Coba Kak. karena kompeten itu menjadi dasar ASN dalam mengambil keputusan, Mm-mm. melakukan tindakan, Oke. menyelesaikan masalah, dan Mm-mm. memberikan pelayanan yang berkualitas serta bertanggung jawab, Kak. Oke, jadi seorang ya ASN itu harus memiliki itu ya Kak. Kalau kalau berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai pelayan publik. Oke, Iya, Kak. ya terima kasih Kak Anti. Eh, kita coba nih Kak ke Kak Umi nih Kak. Dari ke 7 poin berakhlak, apa sih Kak yang menarik untuk dibahas malam ini sih Kak?
Coba Kak. Salah satunya ada adaptif. Adaptif. Oke, kenapa sih Kak Ya, harus adaptif? karena kita sebagai ASN itu kita harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan. Oke, jadi kita dituntut cepat beradaptasi gitu ya Kak. Ya, Oke, betul. apalagi sekarang zamannya teknologi ya Kak. Ya, Kalau kita nggak bisa, ya kita ketertinggalan. Tinggal. ya. Oke, mungkin nih Kak, eh bisa bisa nggak sih Kak digambarkan adaptif itu seperti apa sih di lingkungannya Kak? Coba Kak, Umi. Di lingkungan kerja saya, Ya, mungkin kerja. seperti di kantor dinas kesehatan ya, Mm-mm, itu kita menggunakan aplikasi Edabu untuk melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS. mm-mm. Terus kita juga menggunakan aplikasi WhatsApp untuk pendaftaran kepesertaan BPJS PBP Pemda juga dari jarak jauh melalui Puskesmas. Oke, berarti secara nggak langsung itu menjadi pelayanan publik ya Kak? Iya, betul. Oke, jadi masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi datang ke puskes ataupun ke dinas kesehatan, bisa by WA, ataupun Iya, kalaupun masyarakatnya mau datang langsung ke dinas kesehatan juga bisa berarti ya Kak, memakai aplikasi yang ya. namanya e Edabu, Edabu. Oke, Edabu. Ya. siap. Terima kasih Kak Umi. Kita ke Kak Anti nih Kak. Eh, kompeten tadi Kak katanya kan. Gimana sih Kak penerapan kompeten itu di lingkungan kerja? Mau dengar nih. Mungkin mau dengar semua nih yang dari yang nonton kah? Saya juga mau dengar. Coba Kak. Saya sebagai pelayan publik ya Kak, sebagai terapis gigi dan mulut. Jadi kalau saya tidak berkompeten, saya tidak bisa melakukan tindakan kepada pasien Kak. Oke. Dan ya Kak, seperti misalnya kan mau kasih obat, kalau kita tidak tahu, eh, bisa jadi obat yang kita beri itu salah seperti itu Kak. Jadi Oh, kita harus sangat-sangat berkompeten Kak. baik. Mantap sekali nih jawaban dari kakak-kakak sekalian ini. Jadi saya terbayang nih, ASN itu tuh harus memiliki nilai-nilai ini banyak ini yang harus dimiliki dari seorang ASN. Oh ya, satu lagi nih Kak. Pertanyaan menarik sih menurut saya nih. Banyak juga sih orang bertanya, kenapa sih kompetensi, kompetensi ini penting bagi seorang ASN dalam pelayanan publik? Coba dari Kak Anti dulu nih Kak. Kenapa sih Kak? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan profesional, Kak. Oke, mantap nih. Kalau dari Kak Umi? Karena kita itu sebagai ASN, kita harus mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman yang cepat, teknologi digital, serta dinamisnya kebutuhan masyarakat, Kak. Oke, mantap sekali nih. Berarti secara nggak langsung kemampuan seorang ASN ini kalau dia menguasai nilai adaptif dan nilai kompeten, dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas berarti ya, Kak. Ya, betul. Oke. Kak, betul. Mungkin itu saja sih, Kak, untuk podcast kita malam ini. eh aku mau tanya nih, Kak, biar semangat nih penonton dan saya juga. Untuk kata-kata hari ini, Kak, sebelum kita closing, dari Kak Umi dulu nih. Apa, Kak, kata-kata hari ini? Jangan pernah takut terhadap perubahan dan tantangan. Mantap sekali. Kalau dari Kak Anti, Kak, apa, Kak? Fokuslah pada perbaikan diri, bukan pada membandingkan diri dengan orang lain. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi,
mungkin itu sih akhir dari podcast kita malam ini. Terima kasih kepada kedua narasumber dan Sobat ASN yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat mengabdi untuk negeri. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih.